situs peristiwa dan citra dan juga bahwa kegiatan kegiatan Indonesia dan teman-teman kita langsung menuju ke galeri ada lantai 1 dan lantai 2. Kemudian di situ ada sudut merchandise teman-teman yang mungkin setelah selesai menyaksikan pamerannya bisa langsung menuju ke. Ketika pertama kali ditawari untuk menguratori pameran arsip, tentu saja itu kayak menjadi kesempatan untuk melihat lebih dalam PSBK dari kacamata visual ya di dalam hal ini. Terus ya ingin mencoba pada dasarnya sih seperti apa berhadapan dengan arsip dengan rentang sepanjang itu ya selama 40 tahun. Kita gitu sebagai kelahiran 90-an yang cukup berjarak sebenarnya juga dengan sejarah PSBK, bagaimana juga kita menyelami itu gitu, dan apa kira-kira yang bisa kita dapat melalui pameran arsip ini, proses bertemu dengan tumpukan arsip. Dan konteksnya kan juga dokumentasi dan publikasi gitu. Jadi itu juga konteks yang dekat dengan apa yang kita kerjakan di dalam keseharian kita di luar PSBK. Jadi kedekatan konteks itu menjadi dorongan untuk ikut terlibat di dalam proses ini juga sih. Belajar jadi kata kunci kita dalam pameran ini juga sebenarnya itu praktik yang sedang kita jalani gitu. Belajar di ruang PSBK. Dan untuk kami sendiri ketika kami memposisikan pameran ini sebagai proses pembelajaran kami di bidang kuratorial gitu dalam arsip, saya belajar bagaimana mendekati arsip itu sih, alat seperti apa yang dibutuhkan untuk mengudar rentang arsip yang sepanjang itu. Dan ketika PSBK mempunyai konteks sejak awalnya adalah sebagai ruang pembelajaran, bagi kami juga itu menjadi sisi yang lain gitu dan mempunyai tarikan garis lurus itu dengan apa yang kami alami. Pertanyaan kami akhirnya kayak gimana gambaran PSBK dari masa ke masa terkait pembelajaran itu. PSBK dengan kekuatan ruang yang sudah dimiliki udah jadi ruang yang selalu tempat orang belajar, kayak ngasih kesempatan, terus uji coba, pertukaran gitu. Itu terjadi di satu ruang PSBK gitu yang kita lihat sangat kokoh, tapi kokoh itu dihidupi dengan pendidikan, khususnya si pendidikan kreatif ini gitu. Dan makanya kami diberi kesempatan untuk berproses di sini ya, meskipun ya kayak dilepas gitu ya, sebagaimana kita menghadapinya sendiri. Tapi ya, menghadapi arsip. Kaitnya pada kesalahan-kesalahan kami sih malah yang menarik, terbuka pada kesalahan. Terbuka pada kesalahan. Pada tahun ini, koleksi arsip tersebut juga bisa ditafsir, diteliti, diinterpretasikan ulang oleh dua kurator yang muda. Tetapi akhirnya bahan tersebut menjadi sumber belajar yang masih bisa diteliti, bisa dipelajari, dan bisa bermakna dan semoga masih relevan sampai sekarang ini. PSBK sebagai ruang seni yang banyak menyimpan catatan arsip peristiwa budaya, mengapresiasi gerakan digitalisasi museum sebagai sinergi multisektor dalam strategi pemajuan kebudayaan. Kerjasama ini, PSBK dan Monster AR akan mengembangkan platform digital berbasis augmented reality atau AR yang akan memperluas akses masyarakat terhadap seni. Saya senang juga tadi lihat ini kuratornya, saya baca kelahiran 90 dan 96. Ya. Jadi jangankan tahu sejarahnya gitu ya. Tetapi pilihan itu luar biasa ya saya kira, karena kita memberi akses kepada anak-anak muda, dan itu saya kira harapannya ya dengan membuka arsip ini, bahwa membuka akses sehingga anak-anak sekarang juga punya penafsirannya sendiri terhadap perjalanan ini. Dan itu saya kira langkah yang memerlukan keberanian juga. Jadi keterbukaan terhadap ini yang saya kira semangat yang perlu kita lanjutkan ya. Jadi semangat untuk membuka kesempatan pada semua pihak menafsirkan, karena hemat saya sendiri PSBK ini sudah menjadi miliknya Jogja, menjadi miliknya orang banyak, ya, menjadi miliknya Indonesia gitu. Jadi sudah sepatutnya memang ruang untuk
bersama-sama ya membangun dan pertahankan PSBK ini kita jalankan. Ini yang dari latar belakangnya tentu saja karena awal berdirinya PSBK itu yang kami lihat itu adalah ingin sebagai ruang pendidikan kreatif ya. Jadi dari situ sih kami menggarisbawahi untuk proses kuratorial kami di pameran arsip ini atau memilih dan memilahnya soal bagaimana PSBK sebagai ruang pembelajaran kreatif. Dari situ kami akhirnya melihat ada 3 masa gitu ya, masa cangkrik mentrik, terus masa omong seni, dan masa seniman pasca terampil. Dari situ pun PSBK juga merubah dirinya gitu, dari yang awalnya di masa cangkrik mentrik di mana setiap kegiatannya itu berdasar pada semacam kurikulum ya, dimana sifatnya kayak nyantren, pesantren gitu, nyantri. Sementara di masa sudahnya sifatnya kayak program gitu, dimana orang-orang yang berproses di PSBK bukan lagi sebagai seniman murni gitu, tapi bagaimana seniman itu mendistribusikan pengetahuannya ke masyarakat gitu. Itu yang jadi gagasan awal kami sih, bagaimana untuk memperlihatkan itu lewat dokumentasi dan publikasi dari masa ke masa PSBK. Kita ngeliat situs kalau lebih hari ini gitu, situs-situs di internet gitu, misalnya yang dia selalu menandai waktu dari masa ke masa gitu ya. Garis besar dari pameran arsip ini kita berangkat dari bagaimana pendidikan kreatif berjalan di PSBK. Kita membuat pembabakan periode pendidikan di PSBK, yaitu cangkrik mentrik, among seni, juga seniman pasca terampil yang baru-baru ini gitu ya. Cangkrik mentrik ini periodenya dari awal berdirinya tahun 1978 sampai 2002. Namun kami memposisikannya sebagai gambaran gitu. Di mana cangkrik mentrik itu yang kami temui ada 4 hal. Hal pertama adalah gambaran proses belajar mengajar di masa cangkrik mentrik. Lalu hal kedua adalah kunjungan, di mana di kunjungan itu kita bisa melihat siapa saja pihak luar yang mengunjungi PSBK, karena waktu itu ruang seperti PSBK tidak banyak ditemui sih sebenarnya. Lalu yang ketiga ada hal tentang pertunjukan, karena ruang PSBK selain ruang pembelajaran juga sebagai ruang presentasi gitu, seperti juga halnya hari ini. Di masa cangkrik mentrik, ruang presentasi itu tergambarkan lewat tugas akhirnya cangkrik mentrik, karena kan di tugas akhirnya cangkrik mentrik, setiap cangkrik mentrik harus membuat 3 pertunjukan ya, yaitu individu, kelompok, dan pertunjukan anak gitu. Tari anak. Jadi kita bisa melihat gambaran ketiga hal itu di babak pertunjukan. Lalu yang hal keempat adalah soal kunjungan wisata budaya. Kita bisa melihat bagaimana strategi PSBK untuk berhubungan dengan masyarakat. Lalu bagaimana Pak Bagong waktu itu membawanya keluar ke pemerintah-pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia untuk saling bertukar budaya ya istilahnya ya. Jadi di masa kunjungan itu selain membawa cangkrik mentrik untuk terjun langsung ke masyarakat, juga di sana kayak mengalami pertukaran budaya antara daerah yang dikunjungi dengan PSBK sendiri sebagai ruang pembelajaran waktu itu sih. Jadi itu yang kami garis bawahi di masa cangkrik mentrik. Terus di masa setelah wafatnya Pak Bagong di tahun 2004, selama 3 tahun dari 2004 sampai 2007 kami menemukan masa peralihan gitu dari Pak Bagong ke pewaris. Dari situ kita bisa melihat kayak perannya pewaris Pak Bagong kayak Pak Butet, Pak Jatuh gitu dalam keterlibatannya di PSBK. Karena waktu itu pertanyaannya adalah setelah cangkrik mentrik selesai masanya, lalu bagaimana kelanjutannya?
Dan di situ untuk menghidupkan ruang PSBK terlebih dahulu diawali dengan Jagongan Wagen. Dari publikasi yang kami temukan, poster terutama dari tahun 2007 sampai 2009 itu adalah masa-masa Jagongan Wagen yang mengundang kelompok seni dari luar untuk pentas di PSBK. Dari poster-poster itu kita juga bisa melihat bagaimana teknis produksi poster itu ya, karena teknologi waktu itu juga belum secanggih sekarang, sehingga kita bisa melihat susunan grafis dan bagaimana cara PSBK merepresentasikan peristiwa pada waktu itu. Lalu di tahun itu juga di bidang pendidikan yang semacam sehari dari cantrik-mentriknya dibuatlah Among Seni, yang sebenarnya Among Seni ini seniman-seniman yang sudah memiliki praktik kesenimanan di luar gitu, kemudian berproses di PSBK untuk menjadi seorang fasilitator seni yang mampu gitu, memiliki kemampuan untuk mendistribusikan kesenimanannya ke pihak yang lebih luas gitu. Jadi semacam seni untuk masyarakat gitu. Among Seni ini juga kayak sebagai interpretasi pertamanya pewaris ya, untuk menginterpretasikan ulang apa sih yang dilakukan oleh Pak Bagong waktu dulu gitu. Jadi bagaimana para seniman yang berproses di sini tidak lagi hanya bertujuan untuk memproduksi artistik belaka gitu, tapi juga bagaimana seniman yang berproses di sini juga mendelegasikan pengetahuannya ke pihak lain. Nah, hal yang menarik di Among Seni ini ketika pertukaran antar seniman itu terjadi, baik di proses mereka menjadi fasilitator antar seniman, karena akhirnya mereka semacam merumuskan ya cara untuk membagikan pengetahuannya itu ke masyarakat yang lebih luas, dan sebenarnya segmented karena instansinya biasanya sudah terpilih gitu ya. Proses pada waktu itu yang kita lihat gitu penuh dengan Diskusi, percakapan ya, percakapan sehingga kerja dokumentasi di situ kami temukan memang berbasis video. Anjang Sana ini adalah ruang belajar yang diperuntukkan untuk teman-teman semua untuk bisa belajar secara kreatif, dan pastinya apa aja sih yang akan dipelajari di sini. Kita punya aktivitas-aktivitas di siang hari ini yang bisa teman-teman ikuti, dan pastinya akan mengajarkan teman-teman banyak hal juga. Anjang Sana ini kegiatannya berjudul Mencipta Jejak Dokumentasi dan Cipta Diri. Nah, nanti teman-teman akan beraktivitas seputaran itu, mencipta jejak dokumentasi dan citra diri. Dan juga teman-teman nanti akan mengunjungi pameran arsip, dokumentasi dan publikasi situs peristiwa dan citra PSBK, dokumentasi dan publikasi dari masa ke masa dari tahun 1978 sampai dengan 2018. Dari proses masa terampil itu adalah kelanjutan interpretasi dari gagasan Pak Bagong, di mana seniman tidak hanya mengarah ke praktek artistik saja, melanjutkan dari Among Seni itu, tapi lebih spesifik. Iya, pembelajaran yang memang sudah diprogramkan gitu dengan seniman-seniman yang memang lintas disiplin, terus semacam diberikan ruang untuk semacam inkubator gitu. Dia semacam bisa berproses di sana, saling tukar, juga saling mewujudkan gitu. Karena sosok yang ada di Simasa Terampil kan dari berbagai disiplin kesenian. Dan menariknya di Simasa Terampil ini PSBK mulai open call, kayak membuka siapa saja yang ingin berproses di PSBK. Dan dari situ kita bisa melihat jejak-jejak peristiwa yang dilakukan oleh para Simasa Terampil, yang juga merupakan turunan dari program-program sebelumnya gitu, seperti Anjang Sana, workshop, lalu Jagongan Wagen, menyiapkan ruang jagong dan lain sebagainya. Dan menariknya kayak di Simasa Terampil karena lintas disiplin gitu ya,
bagaimana seniman pertunjukan membuat karya rupa di ruang seni rupa, lalu mereka yang perupa berkarya di seni pertunjukan gitu. Jadi sebagai seniman gitu diposisikan sebagai tidak ada batas gitu di antara kotak-kotak gitu. Di ruangan ini gitu ya, di ruang PSBK ini. Di masa Sinematografer Ampel itu juga membuka studi cahaya waktu itu. Itu mulai tahun 2015 awalnya sampai sekarang. Jadi sebagai supporting system di dalam setiap pertunjukan PSBK menyadari bahwa lighting sebagai salah satu instrumen yang penting di pertunjukan itu juga perlu untuk diregenerasikan ya istilahnya. Dan di situ kami juga melihat bagaimana dokumentasi tata cahaya bekerja gitu. Dan di pameran ini kami menampilkan light plot yang mereka bikin. Hal yang menarik lagi adalah kami menyajikan komentar dari penonton CW. Itu untuk mewakilkan setiap peristiwa yang ada di PSBK melibatkan masyarakat. Bagaimana masyarakat membaca, memikirkan apa yang dilihatnya di dalam setiap peristiwa PSBK. Jadi kayak feedback gitu ya. Khususnya di Jagongan Wagen dan ruang seni rupa gitu ya. Salah satu hal yang bisa terlihat secara signifikan perubahannya adalah poster gitu. Gimana situs citra dari PSBK yang terus berubah dari tahun ke tahun, dan kita bisa lihat juga itu sangat menyesuaikan dengan gaya desain yang mungkin juga terus berkembang gitu setiap tahunnya gitu. Dari tahun 2007 sampai 2013. Sampai 2013. Terus setelah itu ada perubahan dan ada yang dihadirkan secara digital yang kita sadari juga saat ini gitu. Posisi poster cetak dan digital itu dia punya ruangnya masing-masing, dan saat ini memang nggak bisa dipungkiri ruang digital itu jadi satu yang penting gitu untuk bagian dari publikasi PSBK sendiri. Jadi teman-teman semua doain kan jadi user pertama dari apps sirkuit PSBK ini. Jadi hari ini Padepokan Seni Bambu Sidoarjo memiliki digital apps berbasis augmented reality yang bernama Sirkuit PSBK. Akan bisa di-download di Google Play Store. Sekarang masih bisa diakses limited. Teman-teman sebagai first usernya nih, nanti kita experiencing bareng. Harapannya itu tadi, kita semakin bisa melayani masyarakat terhadap pemberian akses-akses yang lebih luas lagi gitu. Boleh udut ya? Boleh Pak, boleh Pak. Maaf saya merokok ya. Saya maknai betapa pada akhirnya terbukti si arsip itu bukan sekedar benda, bukan sekedar onggoan masa lalu, tapi dia semacam forum, semacam media pembelajaran yang sebenarnya tidak kalah hebatnya dengan institusi pendidikan formal. Di sini seseorang itu mendapatkan satu ruang tafsir yang sangat leluasa. Kita menemukan kekayaan, menemukan nilai-nilai, menemukan pemikiran, menemukan jejak historis dari seseorang sebagai satu inspirasi hari ini yang akan membekali kita untuk perjalanan kebudayaan kita ke depan. Kira-kira seperti itu yang ingin saya maknai dari potensi kearsipan.